Jadi ceritanya, ada satu kontrakan murah banget di sebuah desa kecil di Jawa Barat, tepatnya di perbatasan antara dua kabupaten. Desa ini tuh sepi, tenang, udaranya adem, masih banyak pepohonan, dan jauh dari hiruk-pikuk kota. Pokoknya cocok banget buat orang-orang yang pengen hidup damai, atau sekadar cari tempat tinggal hemat biaya. Harga sewanya cuma 600.000 per bulan. Nggak perlu DP, langsung bisa huni, dan bahkan pemilik rumahnya kayak nggak peduli mau dibayar, awal atau akhir bulan, yang penting rumah itu terisi. Letaknya juga strategis, cuma 5 menit dari jalan raya utama, ada warung kecil di ujung gang, dan akses kendaraan masuk gampang. Rumahnya sendiri kelihatan lumayan oke dari luar, 1 lantai, punya 3 kamar, 1 kamar mandi, dan ada halaman depan kecil yang ditanami tanaman rambat sama pohon kelor. Halamannya juga dipasang paving, jadi bersih dan gampang disapu. Sekilas sih, ini rumah cocok banget buat mahasiswa, pekerja, kantoran, atau pasangan muda. Sampai akhirnya, datanglah satu penyewa baru, cewek kantoran dari luar kota, namanya Intan. Usianya sekitar 26 tahun, kerja di sebuah perusahaan distribusi di kota sebelah, karena kantor barunya agak jauh dari rumah lama, dan dia pengen hidup mandiri. Dia mutusin buat ngontrak di situ. Waktu pertama kali ngeliat rumah itu, Intan udah ngerasa aneh. Bukan karena rumahnya serem, tapi karena harganya terlalu murah dibanding rumah-rumah lain di sekitar situ. Tapi pemilik rumah cuma bilang, ya biar cepet laku aja, Neng. Rumah kosong kan cepet rusak. Karena rumahnya bersih dan belum ada yang ngisi selama beberapa bulan terakhir, Intan mikir, ya udahlah, rejeki kali ya. Dia bawa barang-barangnya, beresin sedikit, dan malam itu juga langsung nginep di situ. Awal-awal semuanya terasa lancar. Bahkan dia suka banget sama halaman kecil rumah itu, yang punya banyak tanaman bunga berwarna ungu pucat. Entah kenapa, itu bunga kayak tumbuh sendiri, dan selalu mekar setiap pagi. Tetangganya pun ramah-ramah. Ada ibu-ibu sebelah rumah yang suka kasih gorengan, ada bapak tua yang tiap pagi nyapu gang sambil nyapa. Gimana betah di sini? Tapi makin lama dia tinggal, makin banyak cerita yang mulai kebuka. Jadi, katanya, dulu rumah itu bukan rumah biasa. Sebelum direnovasi, rumah ini milik seorang dukun tua, orang pintar yang konon sering bantu orang melariskan dagangan, nyari jodoh cepat, bahkan katanya bisa narik kekayaan gaib. Ritualnya aneh-aneh. Dari sesajen bunga 7 rupa, pembakaran dupa tengah malam, sampai kamar yang dikhususkan buat komunikasi sama penjaga, dukun itu tiba-tiba pergi. Nggak pamit, nggak ninggalin kabar. Ada yang bilang dia naik, alias meninggal secara mistis, tubuhnya lenyap tapi raganya masih dipakai makhluk lain. Ada juga yang bilang dia pindah ke tempat yang lebih tinggi, artinya udah bukan manusia biasa. Sejak saat itu rumahnya dibiarkan kosong. Selama kosong banyak kejadian aneh. Pernah ada yang mau beli, tapi batal karena istri pembelinya tiba-tiba kerasukan waktu baru masuk ruang tengah. Pernah juga ada anak kecil yang main di halaman depan terus jatuh pingsan tanpa sebab. Sampai akhirnya, si pemilik rumah, anak dari dukun itu, mutusin buat renovasi total. Buang semua barang lama, cat ulang, ubah layout dalam rumah, dan dijadikan kontrakan. Dan saat Intan tinggal di situ, dia pikir semua energi lamanya udah bersih. Tapi ternyata sesuatu masih nempel, kayak sesuatu yang belum pergi. Atau mungkin emang nggak mau pergi. Malam pertama di situ Intan masih semangat. Dia capek banget habis beres-beres seharian, jadi begitu gelap datang, dia langsung mandi air hangat, makan mie instan, dan rebahan sambil nonton series di HP. Tapi meski udaranya di luar dingin karena hujan rintik-rintik, hawa di dalam rumah itu beda, kayak terlalu adem. Bukan adem sejuk enak, tapi dingin yang menusuk lembab sampai ke tulang. Padahal pintu depan, pintu belakang, dan semua jendela udah dia kunci rapat. Bahkan ventilasi ditutupin koran sama lakban karena sebelumnya masih bolong. Tapi entah kenapa, dari jam 11 malam, udara di dalam rumah makin menggigit. Dia sampai harus pakai jaket padahal lagi di dalam kamar. Intan sempat mikir mungkin dia kecapekan
atau badannya lagi drop. Tapi sekitar jam 2 dini hari dia kebangun tiba-tiba. Badannya keringetan dingin meskipun dia masih pakai jaket. Suasana kamar gelap dan sunyi banget. Tapi yang bikin dia benar-benar bangun adalah suara pelan dari arah ruang tamu. Suara itu kayak, cek, cek, cek. Awalnya dia mikir itu suara tikus atau tupai di atap. Tapi enggak. Suara itu terlalu ritmis, bukan kayak langkah kaki. Lebih kayak, ada yang lagi ngetuk-ngetuk pelan di pojokan ruang tamu. Kayu diketuk ujung jari. Berulang, konsisten, dan pelan. Intan nyalain senter HP. Dia jalan pelan ke ruang tamu, sambil deg-degan. Setiap dia melangkah, suara ketukan itu masih terdengar. Makin dekat, makin jelas. Dia sempat nge-freeze di tengah ruangan. Karena suara itu seakan datang dari sudut yang gelap, tempat dia naruh kardus bekas pindahan yang belum sempat dibongkar. Dia coba nyalain lampu ruang tamu. Saklar ditekan, lampu malah kedip. Sekali, 2 kali, mati. Lalu nyala. Pas lampu nyala terang stabil, suara cek-cek itu langsung berhenti. Dia berdiri beberapa detik di situ. Gak ada angin. Gak ada binatang. Tapi hawa dingin makin kental. Intan ngerasa merinding dari ujung jari sampai belakang leher. Tanpa ngomong apa-apa, dia balik ke kamar, ngunci pintu, dan nutupin diri pakai selimut sampai pagi. Besoknya, dia coba cari alasan logis. Mungkin suara itu dari kayu bangunan yang kembang susut kena suhu malam. Atau mungkin tetangga yang ngetuk sesuatu. Tapi, kenapa selalu dari pojok itu? Dan kenapa pas lampu nyala, suara langsung hilang? Malam berikutnya, dia tidur lebih awal. Tapi jam 2 lewat sedikit suara itu muncul lagi. Cek, cek, cek. Dari tempat yang sama. Bahkan Intan sampai rekam pakai HP. Tapi anehnya, pas dia putar rekaman itu pagi harinya, suara ketukan itu nggak terekam sama sekali. Yang kedengeran cuma suara napasnya sendiri dan keheningan mutlak. Padahal semalam dia yakin banget suaranya keras dan jelas. Dan dari sinilah, gangguan kecil itu mulai berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Di malam kedua, Intan memutuskan buat tidur lebih awal. Dia berusaha memaksa pikirannya buat mikir logis, mungkin malam sebelumnya cuma halusinasi karena kelelahan atau sugesti dari suasana rumah yang asing. Sebelum tidur, dia sempat semprotin minyak kayu putih di leher, baca-baca doa dan matiin semua lampu kecuali lampu tidur kecil di pojok kamar. Tapi sekitar jam 3 pagi dia tiba-tiba kebangun. Bukan karena suara, tapi karena dadanya sesak banget. Bener-bener kayak ditindih beban berat. Dia melek tapi tubuhnya susah digerakin. Kayak ketindihan, cuma ini rasanya lebih nyata. Napasnya ngos-ngosan. Dan dari posisi rebah, pandangan matanya nyaris kabur karena cahaya lampu kecil yang buram. Tapi saat matanya makin fokus, dia melihat sesuatu. Dari sela pintu kamar yang sedikit terbuka karena lupa dia kunci, dia bisa lihat ruang tamu. Dan di sana, di pojok yang sama, dia melihat sosok putih tinggi berdiri tegak. Badannya tinggi, menjulang hampir menyentuh langit-langit. Nggak kelihatan wajahnya karena kepalanya cuma lekukan kain panjang kayak kerudung tanpa isi. Sosok itu diam, nggak bergerak, tapi napasnya terdengar berat, sangat berat. Kayak orang sesak, tapi terus berusaha narik udara. Intan nggak bisa gerak, tangannya dingin. Keringat dingin udah ngucur dari pelipis. Dia tutup matanya, coba ngucap doa secepat yang dia bisa. Tapi perasaan bahwa dia ngelihatin langsung bikin kulitnya kayak ditusuk jarum es. Akhirnya, setelah ngumpulin tenaga, dia bangun dengan setengah loncat, lari ke pintu, dorong sekuatnya dan masuk kamar. Dia zip pintu, ganjal pakai kursi, terus nyalain semua lampu kamar. Dia nangis, bener-bener nangis, bukan karena cengeng, tapi karena rasa takutnya udah lewat batas. Dia ngerasa dia diperhatiin, kayak jadi target dari sesuatu yang nunggu waktu buat nyeret dia. Malam itu dia nggak tidur lagi,
Cuma duduk di pojok kamar sambil meluk lutut dan sesekali intip ke bawah pintu. Takut bayangan putih itu muncul lagi. Tapi horor yang sebenarnya baru muncul di malam ketiga. Di malam ketiga Intan kebangun lagi. Tapi kali ini bukan karena ketindihan atau suara napas, melainkan suara mobil dari luar. Suara mesin pelan kayak mobil lama yang lewat pelan banget. Padahal waktu itu udah jam 2 lebih. Dan posisi rumah, kontrakannya tuh, gang sempit di desa yang ujungnya buntu. Nggak mungkin ada mobil iseng muter-muter jam segitu. Dengan perasaan campur aduk antara penasaran dan takut, Intan ngintip dari jendela kamarnya yang menghadap jalan. Tapi pandangannya cuma nemu kabut tebal banget. Cahaya dari lampu jalan remang-remang aja nyebar kayak ditutupi kapas. Nggak ada bayangan mobil, nggak ada suara lagi. Tapi saat dia mulai mundur dari jendela, dia dengar suara gesekan. Gegrek. Suara itu berasal dari arah ruang tengah. Seperti suara pintu geser kayu yang dibuka pelan. Pelan banget sampai setiap detiknya kayak ditarik dengan tangan lemah. Intan langsung nahan napas. Dia tinggal sendirian dan dia tahu, gak ada satupun pintu geser di rumah itu. Semua pintu pakai engsel biasa. Tapi suara itu jelas. Setelah itu, terdengar suara langkah kaki. Dok, 2 kali. Berat. Lalu diam. Beberapa detik kemudian, crash! Suara gelas pecah. Keras dan mendadak. Bukan jatuh pelan, tapi seperti dilempar. Intan langsung lompat dari tempat tidur, jantungnya udah kebut kayak mau keluar. Tangannya nyari HP, tapi baterai tinggal 2% dan pas dinyalain malah restart sendiri. Dia nekat keluar kamar. Tapi pas dia buka pintu, lampu otomatis kamar nyala. Cahaya langsung nyebar ke ruang tengah, dan nggak ada siapa-siapa. Ruang tamu kosong. Tapi kaca pecahan berantakan di lantai dapur. Intan makin bingung. Dia ingat betul, pintu dapur selalu dia kunci dari dalam sebelum tidur. Dia jalan pelan-pelan ke arah dapur, dan benar, kunci pintunya masih terpasang dari dalam, posisi mengunci. Gelas yang pecah adalah gelas yang semalam dia pakai buat minum air hangat. Harusnya masih di rak cucian. Tapi sekarang, pecahannya berserakan, sebagian udah nyiprat ke arah meja makan. Kayak dilempar dari dalam dapur sendiri. Intan gak berani ngomong apa-apa. Dia berdiri bengong sambil gemetaran. Waktu itu badannya udah lemas, tapi instingnya cuma satu. Masuk kamar lagi, kunci, dan doa sebanyak-banyaknya. Karena saat itu dia tahu sesuatu udah ada di rumah itu. Bukan cuma numpang lewat, tapi udah masuk dan kemungkinan besar udah dari malam pertama. Malam keempat adalah titik di mana Intan mulai benar-benar takut tinggal di kontrakan itu. Bukan cuma was-was atau parno, tapi udah sampai ke level trauma. Sekitar jam 1 lewat dikit, dia kebangun lagi. Tapi kali ini nggak ada suara. Justru bau. Bau yang langsung menusuk hidung sejak dia melek. Awalnya samar, tapi makin lama makin pekat. Itu bukan bau keringat, bukan bau makanan basi, tapi bau dupa, bau wangi. Tapi ada nada yang aneh. Ada rasa panas di ujung hidung tiap kali dia hirup. Wanginya seperti dupa sembahyang, tapi dilapisi aroma yang jauh lebih berat. Ada sensasi amis yang samar kayak darah lama yang udah kering. Dan di balik semuanya, ada bau kematian. Bau yang dingin, tajam, dan bikin merinding seluruh badan. Intan langsung duduk. Panik. Dia yakin 100% nggak pernah sekalipun bakar dupa di rumah itu. Dia bahkan nggak punya dupa. Dia mulai nengok ke semua sudut kamar, nyari sumber baunya. Tapi nggak ada apa-apa. Jendela tertutup. Pintu kamar masih terkunci dari dalam. AC mati. Tapi bau itu makin kuat, makin tebal, sampai dia harus napas dari mulut.
Dia mulai gelisah, dada sesak. Pandangannya mulai goyang karena terlalu banyak narik napas pendek. Dia nyalain lampu, tapi lampu berkedip sebentar lalu nyala redup banget. Seolah kamar itu nggak mau terang. Intan udah nggak tahan. Dia keluar dari kamar sambil setengah teriak, setengah nangis. Langkahnya lari ke ruang tamu. Pojok kanan, tempat biasa suara cek-cek muncul tiap malam, jadi tujuan pertamanya. Tapi kali ini, kosong. Nggak ada suara, nggak ada gerak, cuman dingin. Udara di sana lebih berat dari biasanya. Kayak napas pun susah, seolah dinding-dinding rumah itu mendadak lebih sempit. Tapi, satu hal yang bikin dia hampir pingsan, bau, dupa itu, ternyata lebih tajam di pojok ruang tamu. Dia ngelihat pelan-pelan ke lantai pojokan. Di sana, ada bekas abu kecil, bundar, kayak sisa pembakaran. Warnanya hitam pekat, tapi di tengahnya masih ada titik merah kecil. Masih nyala, masih hangat. Intan langsung mundur beberapa langkah. Dia nggak mau deket-deket. Tubuhnya udah gemetaran, suara tangisnya makin jelas. Dia ambil HP dan nelpon temennya sambil ngos-ngosan. Tapi yang keluar dari mulutnya cuman, "Tolong, gua nggak sendirian di sini. Tolong, bau ini nyiksa banget." Dan yang lebih aneh, saat dia nelpon, sinyal drop. Suara temennya hilang, layar freeze, lalu mati sendiri. Padahal baterai masih 38%. HP langsung gelap total. Malam itu Intan duduk di sudut kamar sampai subuh. Lampu nggak nyala, HP nggak hidup, dan bau itu nggak pergi sampai ayam berkokok. Paginya, Intan muntah darah. Beneran darah. Nggak banyak, tapi cukup buat bikin dia akhirnya mutusin. Kontrakan itu harus dia tinggalkan, tapi sayangnya, bukan dia yang milih kapan bisa keluar. Setelah seminggu tinggal di kontrakan itu, kondisi Intan makin ngedrop. Badannya demam ringan terus-terusan, tapi bukan demam biasa. Flu aneh yang nggak bisa dijelasin. Tenggorokannya nggak sakit, tapi napasnya berat. Kadang dada kayak ditekan. Parahnya tiap malam dia selalu ngerasa capek luar biasa. Padahal nggak ngapa-ngapain. Malam makin terasa kayak medan perang. Siang dia udah lemes, malam malah jadi waktu yang paling nyiksa. Setiap ngelangkah ke dalam rumah, kepalanya berat. Kayak ada kabut yang masuk bareng napas. Bahkan beberapa kali dia bangun tidur dengan bekas lebam samar di pergelangan tangan, padahal dia tidur sendiri dan pintu selalu dikunci. Intan akhirnya mutusin ke dokter. Dikiranya mungkin flu berat atau gejala TBC, tapi hasilnya bersih. Tes darah, paru, tekanan darah, semua normal. Dokternya pun heran. Sambil senyum ragu, dokter bilang, "Secara medis kamu sehat. Tapi, keluhan kamu tuh kayak orang yang kecapekan jiwa bukan tubuh." Dan satu kalimat dari si dokter bikin Intan makin mikir keras. "Coba deh kamu cari tahu sejarah rumah kamu tinggal. Kadang, tubuh kita itu peka sama energi yang kita sendiri nggak sadar." Intan diem, mikir. Kalimat itu nongkrong di kepala sepanjang jalan pulang. Sampai akhirnya dia nanya ke warga sekitar. Nggak ada yang mau ngomong banyak. Tapi dari bisik-bisik yang didengar, rumah itu memang pernah dipakai praktek sama seseorang. Seorang dukun, dan bukan dukun biasa. Dulu tempat itu sering dikunjungin orang jauh-jauh. Malam-malam banyak motor parkir, nggak jelas. Tapi tiap abis ritual paginya pasti ada darah di talenan depan pagar. Bisik ibu warung di ujung gang. Intan makin merinding. Akhirnya, saran terakhir dari tetangga adalah manggil paranormal lokal. Nggak pakai nunggu lama, Intan langsung telepon dan janjian. Paranormalnya datang sore hari, sambil bawa tas kecil yang isinya dupa, botol air, dan bungkusan kain kuning. Begitu masuk rumah, si paranormal langsung diam. Berdiri di ambang pintu ruang tamu sambil nutup mata. Nggak sampai 2 menit dia buka mata lagi dan cuma bilang pelan, "Di sini ada entitas yang masih nempel." Intan bingung. Maksudnya nempel. Paranormal narik napas dalam, lalu nunjuk ke langit-langit dan salah satu pojok ruang tamu. Entitas itu bukan cuma lewat.
Dia tinggal di sini, nempel sama energi tempat ini. Dan kamu dengan rutinitasmu, bangun tidur, mandi, masak, nyapu, itu dianggap gangguan. Kamu hidup di tempat yang dia anggap rumah. Dan kamu nggak minta izin, nggak ada sesaji, nggak ada permisi. Intan udah gemetaran. Lagian, lanjut si paranormal. Tempat ini dulu semacam base camp dukun. Ada ritual yang harus ditutup, tapi sejak dukunnya pergi entah kemana nggak pernah ada pengusiran. Jadi, rumah ini statusnya gantung. Kosong tapi belum dilepas. Si paranormal kemudian muter-muter rumah, bakar dupa, komat kamit. Beberapa kali dia batuk keras dan bilang, berat banget tempat ini, ada penolakan. Dan saat dia ngelangkah ke dapur dia berhenti, mukanya pucat. Dia lalu balik ke Intan dan berkata, pelan, kamu pernah bangun jam 3 subuh? Lalu ngerasa dapur, kamu bukan bagian dari rumah ini? Intan langsung angguk cepat. Iya banget, dapur itu beda auranya. Lebih gelap, lebih dingin, dan sering bau amis. Paranormal senyum tipis. Ya, karena pintu di dapur itu bukan cuma keluar rumah, tapi juga ke tempat mereka. Intan cuma bisa nangis pelan. Jantungnya berdebar tak karuan. Paranormal ngeluarin kain kuning dari tas lalu taruh di salah satu pojok rumah. Nanti malam jangan keluar kamar. Apapun yang kamu dengar jangan ditanggapi. Aku bakal bantu nutup portal ini. Tapi butuh waktu. Kamu harus kuat. Dan setelah semua ini selesai, kamu harus putuskan mau tetap tinggal atau pergi dan tinggalkan semua barang di sini. Dan malam itu adalah malam paling panjang dalam hidup Intan. Paranormal datang malam hari, sekitar jam 9. Dia nggak sendiri, ada satu orang temannya lagi, lebih tua, mungkin gurunya. Mereka bawa dupa panjang, kitab lusuh dengan tali kain merah, garam kasar di dalam kantong plastik, dan satu botol air, putih bening yang katanya udah dibacain doa-doa khusus sejak subuh. Sebelum mulai, si guru paranormal minta semua lampu dimatikan. Ruangan hanya diterangi lilin kecil di tengah ruang tamu. Hawa di dalam rumah langsung berubah, kayak tekanan udara turun drastis. Udara yang awalnya lembab, jadi panas pelan-pelan, tapi bukan karena api. Lebih kayak energi yang gelisah, berontak. Mereka mulai ritual di pojok ruang tamu. Pojok yang dari hari pertama udah jadi sumber suara cek-cek misterius. Tempat itu dikelilingi oleh garis lingkaran garam. Dupa dinyalakan dan ditaruh di 4 arah mata angin. Asap dupa pelan-pelan naik, membentuk gerakan aneh. Nggak naik lurus, tapi meliuk seperti ditarik sesuatu ke atas. Paranormal mulai bacain, doa pelan, suaranya rendah tapi menggema. Sementara si guru duduk bersila dan membuka kitab, doanya semakin cepat dan tiba-tiba, lampu gantung di ruang tamu goyang sendiri. Padahal semua jendela tertutup rapat. Tiba-tiba, suara cek-cek itu muncul lagi. Kali ini lebih keras. Bukan cuma ketukan, tapi seperti kuku menyeret dinding kayu. Intan langsung nutup kuping, berdiri kaku di belakang. Air matanya keluar sendiri, dada terasa ditekan lagi. Tapi si paranormal nggak berhenti. Dia siramkan air, ruqyah dari botol kecil itu ke pojok ruangan. Begitu air kena lantai, suara langsung berhenti. Seketika. Dan lampu yang biasanya kedip-kedip, nggak ada reaksi, tetap mati, tenang, hening. Lalu, hal paling aneh terjadi. Lantai di pojok ruang tamu itu, yang sebelumnya mulus, tiba-tiba retak halus. Garis tipis, seperti bekas luka bakar kecil. Si guru paranormal cuman melirik sebentar dan bilang, energinya udah dicabut. Tapi tempat ini nggak akan pernah sama. Setelah ritual selesai, Intan disuruh jangan bersuara 1 jam penuh. Mereka cabut sekitar tengah malam, ninggalin dupa kecil yang masih menyala dan menyuruh Intan tidur di kamar. Pintu dikunci, lilin dimatikan tepat jam 12 mau lewat. Dan benar aja, malam itu untuk pertama kalinya Intan bisa narik napas panjang tanpa tekanan. Nggak ada suara, nggak ada bayangan, nggak ada napas berat dari pojok rumah. Bahkan
Bau dupa yang biasanya muncul tanpa alasan itu hilang mendadak. Tapi justru disitulah mimpi-mimpi itu mulai datang. Malam itu, Intan mimpi berdiri di halaman rumahnya sendirian. Tapi rumah itu gelap, sepi, dan dari pojok ruang tamu ada sosok hitam tinggi, matanya merah menyala, hanya berdiri dan ngelihatin dia. Nggak marah, nggak gerak, tapi seperti kecewa, dan mimpi itu terus muncul. Bukan horor seperti sebelumnya, tapi lebih kayak rasa bersalah. Seolah Intan udah ganggu sesuatu yang nggak bisa dia pahami. Hari-hari selanjutnya dia mulai sadar, energi di rumah memang udah beda, tapi jejaknya masih terasa. Kadang TV nyala sendiri, kadang jam dinding berhenti di jam 2.59 lalu jalan lagi 5 menit kemudian. Kadang ada suara ketukan sekali, cuma sekali, di tembok dapur, bukan menyerang, tapi seperti ngingetin, dan sejak itu Intan mulai menyiram garam setiap Jumat malam. Menyalakan dupa yang benar, bukan sembarang wangi-wangian. Bahkan dia belajar sedikit soal cara membersihkan energi rumah, biar bisa jaga tempat itu tetap tenang. Tapi satu hal yang dia pelajari paling penting, nggak semua tempat murah itu berkah. Kadang, harga murah itu cuma biaya buat nerima warisan yang nggak kelihatan. Setelah ritual malam itu, Intan akhirnya bisa tidur nyenyak lagi. Untuk pertama kalinya dalam seminggu, nggak ada suara cek-cek, nggak ada bau dupa, nggak ada rasa sesak atau kepala berat pas bangun. Tapi rasa tenang itu cuma di permukaan. Di dalam hatinya, Intan tetap ngerasa nggak aman. Dia mulai berubah, dikit-dikit panik. Ada suara motor malam lewat aja, jantungnya langsung deg-degan. Ada suara langkah tetangga di luar pagar. Dia buru-buru ngintip dari lubang pintu. Kadang, cuma suara lemari kayu rumah yang ngembang karena lembab pun bikin dia melotot. Reaksi tubuhnya udah kayak trauma. Yang paling parah, kalau listrik mati walau cuma kedip sebentar, Intan langsung keluar rumah. Nggak peduli lagi jam berapa. Nggak peduli lagi hujan atau dingin. Dia lebih milih duduk di teras atau jalan ke warung 24 jam daripada harus ada di dalam rumah gelap itu walau cuma semenit. Dan semakin hari, rasa takut itu makin ganggu, padahal suasana rumahnya udah tenang. Tapi Intan ngerasa ada bagian dirinya yang nggak bisa pulih. Kayak dia tahu rumah itu udah dibersihkan, tapi hatinya belum bisa nerima. Ada memori-memori kecil yang nempel, kayak jejak trauma yang susah hilang. Akhirnya, Intan mutusin buat pindah. Dia potong kontrak 2 bulan sebelum jatuh tempo. Rugi? Iya. Tapi katanya sih, lebih rugi kalau mentalnya hancur. Dia pindah jauh, ke kota sebelah yang lebih rame, lebih terang, lebih hidup. Nggak mau lagi deket-deket desa atau rumah yang terlalu sunyi. Ogah sendirian di rumah tanpa suara. Tapi, satu hal yang nggak pernah hilang. Sampai sekarang, bahkan setelah pindah, Intan masih suka kebangun jam 2 atau 3 pagi. Dalam kondisi capek, berkeringat, jantung berdetak kencang, dan setiap kali itu terjadi, mimpi yang sama selalu datang. Dia mimpi lagi berdiri di depan ruang tamu rumah kontrakan lamanya. Ruangan itu gelap, dingin, tapi di pojoknya selalu ada sosok putih duduk diam. Nggak marah, nggak teriak, nggak ngomong apa-apa, cuma nontonin dia. Wajahnya samar, tapi auranya berat. Kayak seseorang yang belum selesai, kayak ada sesuatu yang masih tertinggal. Dan mimpi itu selalu berakhir dengan Intan menunduk, ngerasa sesak, kayak dicekik pelan dari dalam dada sendiri. Dia pernah coba cerita ke temannya, katanya, mungkin itu cuma trauma, tapi Intan yakin, itu bukan sekadar trauma, itu kayak jejak dari sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang nunggu. Makanya sampai sekarang Intan punya kebiasaan aneh. Dia selalu pasang musik kecil di rumah, biar nggak terlalu sunyi. Dia tidur selalu dengan lampu nyala. Dan kalau ada suara aneh di luar, dia nggak berani nengok, karena dia bilang, kadang dia ngerasa mimpi itu bukan cuma mimpi. Kadang dia yakin sosok putih itu bukan sekadar bayangan,
tapi tamu-tamu yang udah ngerasa rumah itu dulu tempatnya. Dan mungkin nggak pernah benar-benar pergi. Ini bukan sekadar kontrakan biasa. Ini bekas tempat pesugihan tempat orang. Nyembelih ayam, baca mantera, korban tumbal. Energi di situ nggak sembarangan. Dan meski fisiknya direnovasi, energi itu kadang tetap nempel. Jadi buat kalian, hati-hati. Kalau ngontrak rumah tua dengan sejarah misterius, tanyakan dulu ke tetangga tentang sejarah kawasan. Kalau ada aktivitas kamu yang aneh, bau dupa, ritual apapun, jangan sembarangan. Dan kalau merasakan energi aneh, segeralah panggil paranormal. Atau ustadz, jangan anggap remeh. Selalu pastikan bumi tempat kita tinggal bukan cuma untuk tubuh kita, tapi juga untuk makhluk lain yang enggak terlihat. Kalau kamu pernah ngalamin hal serupa, diteror kontrakan angker, kedengerin suara misterius, atau punya kisah mistis lainnya, kirim aja ke email di deskripsi. Cerita kamu bisa muncul di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya, biar lo nggak ketinggalan cerita horor lokal, legenda urban, dan kisah nyata bikin merinding. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan tetap waspada kalau ngontrak ya.